Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita masih bersama dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam risalah ringkas beliau, risalah yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu dalam menjalani hari-harinya mengagungkan ilmu. Karena kita punya kaidah bahwasannya siapapun yang dapat dan pandai memuliakan ilmu, maka ilmu akan menjadi mulia di sisi orang tersebut dan orang tersebut akan menjadi mulia dengan ilmu. Sebaliknya, yang tidak pandai memuliakan ilmu, maka sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, ilmu tersebut tidak akan dapat menjadikan ia menjadi orang yang mulia, orang yang besar. Kita sampai pada pembahasan Al-Ma'qid Al-Ashir, simpul yang ke-10 dari asas-asas pengagungan ilmu seorang penuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke dalam Al-Ma'qid Al-Ashir, simpul yang ke-10, izinkan ana untuk minta maaf atas kesalahan penyampaian kemarin. Ana sempat menyebutkan permasalahan al-mubadarah dan al-musara'ah ya, pada al-ma'qid yang ke-7 kalau tidak salah. Yang ke-7, al-mubadarah ala tahsifi tahsilih. Kemarin ana menyebutkan bahwasannya al-mubadarah musara'ah ini maknanya sama, bersegera, akan tetapi al-mubadarah bersegera dengan ketepatan atau dengan terstruktur, sedangkan musara'ah hanya mutlak begitu saja. Yang ana sampaikan ini, yang kemarin ana sampaikan tidak salah secara mutlak, akan tetapi setelah kita merujuk kembali kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahasa seperti Lisanul Arab, dijelaskan bahwasannya makna antara al-mubadarah dan al-musara'ah tidak jauh berbeda. Yang menjadi titik perbedaan antara al-mubadarah dan al-musara'ah adalah al-mubadarah bersegera atau bercepat-cepat, dan itu timbul dari kesadaran diri sendiri, dari diri sendiri. Makanya di Al-Ma'qidus Sabi' dijelaskan al-mubadaratu fi tahsilih, bersegera dalam meraih ilmu. Artinya penyegeraan ini timbul dari kesadaran diri sendiri bahwasannya waktu muda itu adalah waktu yang sempit dan sedikit, sehingga dengan kesadaran hal tersebut maka seseorang penuntut ilmu bersegera untuk memaksimalkan waktu mudanya. Sedangkan al-musara'ah bersegera dari kata sara, bercepat-cepat, timbul dari diri sendiri dan adanya pendorong eksternal. Kalau disebutkan oleh para ulama bahasa, mereka menyebutkan bahasanya dengan al-munafasah, terdapat perlombaan atau persaingan. Karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah, berlomba-lombalah sesama antara kalian, artinya terdapat munafasah di sana. Ya. Perbedaannya di sini. Al-mubadarah datang bersegera, bercepat-cepat, yang datang dari kesadaran diri sendiri. Sedangkan al-musara'ah terdapat munafasah, terdapat perlombaan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang dia tidak timbul karena diri sendiri, akan tetapi melihat orang lain bersegera juga di dalam hal kebaikan tersebut, timbullah semangat dia untuk bersegera pula. Ini al-musara'ah. Ala kulli hal, yang menjadikan makna al-mubadarah dan al-musara'ah alaqah yang atau hubungan di antara kedua makna ini adalah alaqah takamuliyah, hubungan yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya.
Kalau mubadarah tadi hanya timbul dari diri sendiri, motivasinya diri sendiri, dari dalam diri, sedangkan al-musarah dari dalam diri atau terdapat hal-hal lain yang dapat menjadikan dia bersegera. Ini makna al-musarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ana pribadi karena kesalahan ketidaktepatan apa yang ana sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam al-ma'qid al-ashir. Simpul yang ke-10. Mulazamatu adabil ilm. Ketika seorang penuntut ilmu sudah memilih jalan yang menuntut ilmu, kemudian dia mulai untuk menapaki jalannya dalam menuntut ilmu, memilih kitab, memilih guru, kemudian menyempurnakan semangat, meninggikan semangat. Kemudian yang harus terus dijaga oleh seorang penuntut ilmu adalah dia harus beradab di saat menuntut ilmu ataupun di saat mengajarkan ilmu. Beliau mengatakan, menukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Sedangkan ya, sedikitnya adab, kurang ajarnya seseorang penuntut ilmu ataupun secara umum siapapun yang kurang ajar dan kurang adab, ini merupakan tanda dari kesengsaraan orang tersebut. Kemudian beliau memberikan pernyataan, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidaklah ada kebaikan dunia maupun akhirat yang dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan lebih daripada adab. Artinya adab ini menjadi pemicu dan kunci untuk mendapatkan banyak kebaikan. Nanti kita akan paham apa yang dimaksud istujliba khairud dunya wal akhirah. Kemudian beliau menukilkan wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Seorang tersebut tidak akan tinggi, tidak akan besar kecuali dengan adab. Walaupun dia seorang yang memiliki martabat, memiliki nasab yang tinggi, dia tidak akan sama sekali tidak akan bisa untuk mendapatkan ketinggian. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Adab ini, adab yang harus senantiasa dijaga adalah adab-adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud adab seorang dengan dirinya? Misalkan ikhlas, kemudian meninggalkan ujub, kemudian ya, tawadhu. Ini adab seorang pada dirinya. Kemudian adab di dalam pelajarannya, bagaimana dia memuliakan kitab-kitab, memuliakan mutun-mutun, memuliakan kelas-kelas tersebut, harus tepat waktu datangnya. Kemudian wa ma'a syaikhihi wa qarini, kata beliau. Begitu pula adab dengan gurunya dan juga teman-teman yang duduk di satu majelis. Artinya adab ini harus tetap terjaga, harus tetap dijaga, bukan hanya dengan syekhnya, bukan hanya dengan gurunya saja, tapi juga bahkan dengan teman-teman, dengan kitab, ya. Bagaimana cara kita meletakkan buku, meletakkan kitab. Ini merupakan bentuk adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk benar-benar menyempurnakan pemuliaannya terhadap ilmu yang sedang dia pelajari. Kemudian di ma'qid yang ke-10 ini beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Sirin menjelaskan tentang bagaimana keadaan para salafun as-salih. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Para salaf dahulu mereka mempelajari adab laksana sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Berapa tahun mereka mempelajari ilmu agama? Berapa tahun mereka mempelajari ilmu fiqih, ilmu hadis? Segitu lama pula mereka mempelajari adab. Adab ini adalah sebuah mata pelajaran yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal usia. Pelajaran adab adalah pelajaran yang harus senantiasa mengiringi perjalanan menuntut ilmu seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan adab inilah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat.
Kita kembali pada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Famastujilba khairud dunya wal akhirah bimithli adab." Tidaklah ada sesuatu yang menjadikan atau mendatangkan banyak kebaikan kecuali ya, semisal dengan adab. Kita berikan analogi sederhana. Analoginya adalah ketika seseorang yang punya kedekatan dengan tokoh-tokoh besar, misalkan gubernur. Kalau kita ingin mendapatkan simpati dari gubernur tersebut, bagaimana adab kita di hadapan beliau? Tentu kita akan menjaga adab kita, menjaga bagaimana cara ngomong kita, bahkan pakaian kita pun kita jaga. Tujuannya apa? Agar gubernur tadi tidak menghindar dari kita minimal, atau yang kita inginkan, kita mendapatkan simpati dikarenakan adab yang kita miliki. Kalau sebaliknya, kalau kita tidak tahu adab di hadapan orang-orang dan tokoh-tokoh besar, bagaimana mereka ingin memberikan kebaikan untuk kita, sedangkan melihat diri kita saja dia menjauh. Misalkan pakaian kita tidak cocok dengan waktu dan tempat, atau cara berbicara kita di hadapan mereka merendahkan tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari mereka? Atau bagaimana keinginan-keinginan kita ingin kita sampaikan kalau yang menjadi objek kita, menjadi panutan kita tadi tidak ingin melihat kita, bahkan lari. Begitu pula dengan ilmu. Ketika ilmu tersebut benar caranya dan dengan adab dituntutnya, maka ilmu itu akan mendekat. Adab ini tanda baiknya moral seseorang, baiknya jiwa seseorang ketika dia tahu tempat dan beradab pada setiap situasi. Proses menuntut ilmu ketika dia tidak dibarengi dengan adab, maka dia akan jauh. Mungkin ilmu tersebut akan masuk dengan konten-kontennya, dengan ilmu pengetahuannya, tapi tidak rusuh, tidak menancap di hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu adab yang baik terhadap ilmu tersebut. Kemudian di maqid yang ke-10 ini pula Al-Imam Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah taala menukilkan beberapa perkataan para salaf yang menjelaskan tentang pentingnya adab. Bagaimana para salafun as-salih, para ulama dan a'immah yang dahulu mempelajari adab. Artinya teman-teman, kalau ingin belajar dalam proses menuntut ilmu kita, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dan sukses dalam menuntut ilmu apapun itu, pelajari adab. Tahu cara beradab dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Kalau kita sadar bahwa ilmu yang sedang kita pelajari itu adalah ilmu yang mulia, dan kita sadar pula bahwasanya sesuatu yang mulia tersebut tidak akan bisa digapai dengan hal-hal yang remeh, maka kita akan tahu diri ketika menuntutnya. Ilmu yang sedang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang sedang kita pelajari adalah warisan-warisan para nabi, suatu yang berharga dibandingkan seluruh isi dunia ini. Dan kalau kita faham kebahagiaan orang-orang yang mendapatkan ilmu, kalau kita faham kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang mendapatkan ilmu, maka proses yang akan kita jalani dalam menuntutnya tersebut akan kita penuhi dengan penuh kerendahan, dengan adab-adab. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan teman-teman, ahibati fillah dan akhwat. Perhatikan adab kita. Dan termasuk di antara adab adalah menjaga waktu-waktu belajar kita. Ini juga untuk pembelajar, untuk pengajar, on time, sesuaikan dengan waktu, jangan terlambat. Ini adalah bentuk dari pengagungan seorang terhadap ilmu yang sedang dia pelajari. Pelajaran tentang adab, teman-teman sekalian, adalah pelajaran yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Dianggap hanya pelajaran orang-orang awam.
dianggap hanya untuk pelajaran para pemula. Padahal kesuksesan para salafun as-salih, keberhasilan mereka dalam mematenkan ilmu dalam diri mereka melalui apa? Apakah hanya sekedar melalui duduk bertahun-tahun bermajlis, bertalaqi dengan adab? Maka banyak-banyak membaca tentang adab-adab para penuntut ilmu. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Di antara buku yang bagus untuk dimiliki dan dibaca adalah salah satu buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ditahdzib dan diringkas oleh salah seorang syekh, Anda lupa namanya, diberikan judul Ad-Daris wal Mudarris. Ad-Daris wal Mudarris ini adalah sebuah kitab mutawassit yang tidak terlalu tebal, akan tapi isinya terdapat detil-detil adab seorang penuntut ilmu, sekaligus solusi-solusi atas permasalahan para penuntut ilmu. Misalkan di kitab tersebut dijelaskan bagaimana solusi orang-orang yang tiba-tiba ujub di tengah perjalanannya menuntut ilmu, ada di kitab tersebut. Atau bagaimana seorang penuntut ilmu di hadapan dosennya di kelas-kelas formal, dijelaskan, digabungkan antara metode pembelajaran old school di masjid, di jami', dengan metode modern di kelas-kelas formal, di jamiah, di universitas, digabungkan adab-adabnya. Ad-Daris wal Mudarris adalah salah satu kitab yang sangat bermanfaat yang pernah kami baca. Dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kalau bahasa Indonesia ada kitab karangan Ustadzuna wa waliduna wa syaikhuna Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang adab para penuntut ilmu. Baca kitab-kitab tersebut, baca buku-buku tersebut, renungi seberapa kita di antara adab-adab yang diajarkan para salaf. Orang-orang yang tidak punya adab disebutkan oleh para ulama, ba'idun an yakuna 'aliman atau ba'idun an yasira 'aliman. Sangat jauh dia untuk dapat menjadi seorang alim. Mungkin pengetahuannya banyak, mungkin gelarnya panjang, mungkin IPK-nya tinggi, semua masalah bisa dihadapi, akan tetapi dia bukan orang alim. Apa yang disebutkan para ulama tentang orang alim? Orang alim adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensifati orang para ulama. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu bukan hanya sekedar penambahan riwayat, bukan hanya sekedar penambahan catatan-catatan ilmu, bukan hanya sekedar banyaknya buku-buku di maktabah pribadi. Dia tentang hati, tentang bagaimana kedekatan seorang penuntut ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang berubah dari diri seorang penuntut ilmu, tidak dengan ibadahnya sehari-hari, tidak pula dengan muamalahnya sehari-hari, maka apa faedah dia duduk berlama-lama di majelis ilmu? Apa faedah dia jauh datang ke majelis ilmu, datang kepada guru-gurunya, ke masyayikhnya, majelis-majelis yang bertebaran. Di setiap majelis muka dia ada, akan tetapi dia tidak tahu dan tidak tahu inti dari ilmu tersebut. Maka adab ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah salah satu pintu dan pemicu untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketika seorang beradab, tahu cara bermain, tahu cara bermuamalah dengan sesuatu, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dan kebaikan dari sesuatu tersebut. Syekh rahimahullah ta'ala mengkasi pembahasan ini dengan sebuah pernyataan. Pernyataan yang disampaikan oleh Al-Laits bin Sa'd, salah seorang imam dalam ilmu hadis, ketika melihat orang-orang di zaman beliau tidak beradab dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Kalian ini lebih butuh kepada sedikit adab dibandingkan banyaknya ilmu. Artinya
adab itu dibutuhkan dalam proses seorang menuntut ilmu. Kata beliau, "Famadha yaqulu al-Laits?" Apa yang kiranya akan dikatakan oleh Laits bin Sa'ad kalau saja beliau melihat keadaan para penuntut ilmu hari ini yang tidak peduli lagi dengan majlis-majlis yang dia hadiri. Terkadang seorang penuntut ilmu, teman-teman, ini sebagai pengingat untuk kita semua, duduk di sebuah majlis yang mungkin ilmu tersebut sudah pernah dia dengar, bukan ilmu baru. Pernyataan-pernyataan disampaikan oleh guru dan syekh atau ustadz tersebut sudah pernah dia dengar sebelumnya. Para ulama mengatakan, la yalzam an yakuna ilm, tidak mesti ilmu itu tersebut sesuatu yang baru engkau ketahui. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memudahkan engkau duduk di satu majlis untuk mengulang apa yang pernah engkau kaji, untuk mengulang betapa jauhnya kita dari apa yang sudah kita catat. Seharusnya kita malu ketika kita duduk di majlis, kemudian kita berbisik di diri kita, rasanya pernah dengar pembahasan ini. Artinya kita tidak tahu kemana ilmu tersebut. Mungkin semua kita pernah merasakan ketika kita duduk di majelis ilmu, ada permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah pernah kita dengar. Masalah fikih itu, masalah tata cara sholat misalnya, atau masalah adab misalnya, rasanya pernah didengar, tapi di mana dan kapan? Harusnya kita berbicara kepada diri sendiri, kemana saya selama ini? Ini ilmu sudah pernah saya dengar, tapi saya lupakan. Permasalahan ini sudah pernah saya bahas, tapi saya lupakan. Maka adab dalam menuntut ilmu ini penting. Dia akan mendatangkan banyak kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa belajar adab, beradab di hadapan sesuatu yang istimewa ini. Ini ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia belajar dengan benar-benar, dengan cara yang benar, dia akan merubah para pembelajarnya kemana? Ke arah yang lebih baik. Dia tahu cara bermuamalah di hadapan kitab-kitab para ulama, di hadapan majelis ilmu. Tidakkah kita sadar ketika kita duduk di majelis ilmu, para malaikat itu datang dan duduk? Bukan malaikat biasa, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus. Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikah." Allah Subhanahu wa taala punya malaikat khusus. Kerjanya apa? Keliling-keliling dunia. Mencari apa? Mencari majalis dzikir, majalis ilmu. Kemudian setelah dapat orang-orang bermajelis ilmu, apa yang mereka lakukan? Hanya mencatat? Lah, mereka duduk. Artinya di antara kita saat ini atau di majelis-majelis ilmu ada para malaikat. Hadis ini harusnya membuat kita malu. Bagaimana para malaikat duduk dan nanti akan menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka dapati di majelis-majelis ilmu. Sudikah kita kiranya ketika kita dilaporkan oleh malaikat tentang bagaimana keadaan kita di majelis ilmu? Sudikah kita kiranya ketika kita sampai laporan kepada orang tua kita misalnya, makhluk, fulan ternyata tidak serius dalam belajar di kelas tadi. Sudikah kita ketika laporan tersebut bukan hanya datang kepada orang tua kita, tapi dilaporkan kepada siapa? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengaku talibul ilm, bahkan kita mengaku seorang ustaz. Mana rasa malu kita di hadapan ilmu? Mana rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belajar adab adalah pelajaran seumur hidup seorang penuntut ilmu. Kita dapati para guru-guru kita, orang-orang yang kita kenal baik dalam menuntut ilmu, hampir setiap bulan mereka mengevaluasi diri mereka. Hampir setiap tahun ajaran baru mereka kembali membuka kitab-kitab tentang adab. Mereka buka kitab Hilyah Talibul Ilm, mereka buka kitab
fadl ilmu salaf ala ilmu khalaf. Mereka buka kitab-kitab adab yang menjelaskan bagaimana seorang penuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka hafal isinya. Nah, tapi mereka butuh untuk itu, untuk mengulang pelajaran-pelajaran tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar dapat mengamalkan ilmu dengan adab ini. Nah, silakan dilanjutkan. Al-Ma'qid Al-Hadi Al-Ashar. Nah, Al-Ma'qid Al-Hadi Ashar, simpul yang ke-11 dari simpul-simpul dan asas-asas dalam menuntut ilmu. Yakni secara ringkasnya adalah menjaga marwah kemuliaan ilmu. Dari apa? Dari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan muruah ilmu tersebut. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan pernah bisa dan ingin menjaganya. Orang-orang yang tidak menjaga ilmu yang telah dia pelajari, maka ilmu tersebut tidak akan menjaganya. Contoh sederhananya teman-teman, kita berikan analogi dan misal sederhana yang mungkin selama ini pernah kita rasakan dan kita jumpai di diri kita. Mungkin sebagian kita pernah pelajari satu permasalahan dalam masalah fikih. Kemudian karena kita tidak jaga ilmu tersebut hilang dari hafalan kita. Satu hari kita dihadapkan dengan masalah tersebut, masalah yang sama, masalah agama yang sama. Karena kita tidak jaga ilmu tadi, dan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang hari itu kita hadapi, padahal sudah pernah kita bahas. Kita jatuh pada kesalahan dan dosa. Ini contoh sederhana. Ini hanya permisalan dari makna zahir kalimat ini. Yang maknanya lebih dalam apa? Man lam yasulil ilma lam yasulhul ilmu. Ilmu ini ketika dia tidak dijaga, dijatuhkan marwahnya di hadapan orang-orang, maka ilmu tidak akan pernah dapat meninggikan orang tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fiha yashin faqad istakhaffa bil ilm." Barang siapa yang tidak menjaga marwah, muru'ah, ilmu yang dapat merusak ilmu tersebut, faqad istakhaffa bil ilm, maka sungguh dia telah menghinakan ilmu yang dia miliki. Kita lompat kepada perkataan Al-Hafidz Ibnu Taimiyah yang beliau nukilkan dari kakek beliau Ibnu Taimiyah pula. Jadi Ibnu Taimiyah ini nama beliau siapa? Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Ayahnya seorang ulama, kakeknya seorang ulama pula, dan masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah juga. Biasanya para ulama di kitab-kitab dituliskan Ibnu Taimiyah al-Jadd, jatuh kakek. Kalau yang satu lagi Ibnu Taimiyah al-Hafid, sama-sama Ibnu Taimiyah. Kakek Ibnu Taimiyah ini seorang faqih di bidang di mazhab Hanbali, sama-sama seorang imam dan memiliki karya-karya besar di fikih. Dua Ibnu Taimiyah ini dan juga para ulama ketika menjelaskan makna muru'ah atau marwah, beliau menyatakan makna muru'ah adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisu wa yashinuhu. Melaksanakan atau mempergunakan sesuatu yang dapat memperindah sesuatu dan menghilangkan serta menjauhkan apa-apa yang dapat merusak sesuatu tersebut. Dalam hal ini ilmu. Menjaga muru'ah, menjaga marwah ilmu artinya melaksanakan segala sesuatu yang dapat menghiasi dan memperindah ilmu tersebut di mata orang-orang, dan menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan menjelekkan ilmu tersebut. Menjaga marwah hibati fillah, teman-teman sekalian, muru'ah ini adalah permasalahan urf, dan barometernya adalah kebiasaan masyarakat setempat.
Para ulama ketika memisalkan orang-orang yang tidak pandai menjaga marwah, mereka memisalkan misalnya seperti dituliskan oleh Syekh. Ya. Wa min alzami adabin nafsi lit-talib, di antara adab yang mesti dijaga oleh seorang penuntut ilmu ketika dia sudah memingkul gelar seorang penuntut ilmu, salah satunya adalah misalnya tahallihi bil muru'ah wa ma yahmilu 'alaiha wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha ka halqil lihyah. Senantiasa seorang penuntut ilmu ini harus menjaga dirinya dari hal-hal yang ketika seorang melihat perbuatan ini keluar dari seorang penuntut ilmu, maka orang-orang akan menuduh ilmu tersebut atau ilmu yang dimiliki oleh seorang tersebut adalah ilmu yang rendahan, tidak ada manfaatnya. Contohnya, boleh contohkan di sini, misalkan halqul lihyah, mencukur jenggot. Orang-orang para penuntut ilmu ketika dilihat mencukur jenggot akan tampak di pandangan manusia, orang-orang awam, bahwasanya dia bukan orang alim, bahkan justru menjatuhkan ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmu tersebut. Atau kathratul iltifat fi tariq, banyak tengok kanan kiri ketika berjalan. Ini bukan bentuk adab. Adab seorang penuntut ilmu atau seorang muslim seharusnya ketika dia berjalan, dia fokus kepada tujuannya, tidak terlalu banyak kanan dan kiri. Menjaga hal-hal ini adalah sebuah perintah syariat dengan tujuan menjaga kemuliaan ilmu. Artinya, kita nukilkan apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya permasalahan tentang muru'ah ini. Beliau mengatakan alla tukhalifa al-'adah. Jangan suka keluar dari kebiasaan manusia sekeliling. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang keluar dari kebiasaan orang-orang sekitar kita, walaupun kita pakai dalil, walaupun kita punya dalil, orang-orang akan lihat bahwa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah. Misal antum baru belajar tentang adanya perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan bersedekap, atau perbedaan para ulama tentang menjaharkan atau mensirkan bismillah di dalam sholat. Di tempat antum biasanya baca bismillah, kemudian antum jadi imam tidak baca bismillah. Memang ini perbedaan para ulama, tapi ketika orang-orang tersebut bukan orang-orang terpelajar, dia mengira apa yang antum kerjakan itu adalah sesuatu yang menyelisih syariat. Ilmu yang antum pelajari adalah ilmu yang salah, dan ini bentuk penghinaan terhadap ilmu. Ini contoh sederhananya, teman-teman. Banyak lagi contoh-contoh bagaimana keharusan seorang penuntut ilmu dalam menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Di antara hal yang mesti diperhatikan juga, tidak bentuk dari adab ketika seseorang tersebut beradab di tempat yang seharusnya tidak pakai adab. Ini maksudnya. Ada perkataan para ulama, satu permisalan, mereka menyebutkan laisa minal adabi al-adabu fil bustan. Bukan termasuk adab di kebun. Artinya, kalau di tempat-tempat yang memang tidak mesti menjaga zahir kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka tidak mesti demikian. Takutnya justru ketika kita melaksanakan hal tersebut, ini bukan hal-hal yang akhlak dan adab ya. Misalkan begini, dalam masalah pakaian misalnya, laisa minal adab al-adab fil bustan. Sebagian orang ada karena dia ingin menjaga marwah ilmu yang dia miliki, kemudian dia selalu pakai peci, pakai jubah, bahkan sampai ketika main futsal misalnya, atau ketika berkebun. Alasannya apa? Alasannya jaga adab supaya nampak seorang penuntut ilmu, jaga ilmu lah. Ini laisa minal adab al-adab fil bustan kata para ulama. Bukan termasuk adab ketika seorang tersebut menggunakan adab tersebut di tempat yang salah. Bahkan ketika seorang menggunakan adab yang seharusnya dipakai di majelis-majelis ilmu, kemudian dipakai di luar majelis ilmu, orang-orang bisa mengira bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah. Dan ini waqi' dan fakta terjadi. Maka perhatikan
perhatikan kebiasaan orang sekitar kita. Muruah ini, marwah ini, barometernya atau parameternya adalah adah, kebiasaan yang ada di antara manusia. Kalau di tempat kita biasa melakukan hal A, jangan bawa hal B walaupun antum punya dalil, kecuali orang-orang yang ada di tempat antum tersebut adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang faham bahwasanya ini ada perbedaan. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah menjaga marwah ilmu tersebut agar tidak diinjak-injak. Ketika orang tidak paham bahwasanya ada dalil dan ilmunya, kalau dia tidak paham dia akan menghinakan ilmu tersebut. Antum mungkin pernah merasakan 1-2 kali kejadian dalam keseharian antum. Jadi dalam maqid yang ke-11 ini beliau ingin menekankan salah satu bentuk pengagungan seorang terhadap ilmu adalah menjaga marwah serta kemuliaan ilmu. Nah, Al-Maqid Tsani Asyar, simpul yang ke-12 dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu intikhabu suhbatis salihah, memilih teman-teman yang salih dalam jalan menuntut ilmu. Ya. Apa kata beliau di sini? Seorang tersebut menjadi sesuatu yang darurat, menjadi suatu kebutuhan yang primer untuk memiliki teman dalam perjalanannya, terutama dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita butuhnya orang-orang yang dapat menggerakkan hati dan semangat kita. Karenanya dianjurkan untuk memilih dan memilah-milih teman. Lihat bagaimana Syekh menggunakan diksi intikhab. Antum tahu intikhab? Intikhab itu adalah memilih dari banyak pilihan. Artinya benar-benar terseleksi itu orang. Intikhab itu artinya. Antum tahu pemilu bahasa Arabnya apa? Intikhabul 'am. Pemilu itu pemilihan umum. Pilihan umum apakah semua orang tiba-tiba dipilih gitu saja atau ada seleksinya? Atau ada kriterianya? Mana yang pantas jadi calon-calon gubernur atau calon presiden misalnya? Ketika semua sudah dapat nih calon-calonnya, barulah diintikhab. Dipilihlah yang paling terbaik dengan suara kah itu, dengan syuro kah itu dan sebagainya. Beliau menggunakan diksi intikhab bukan ikhtiar. Ikhtiar hanya memilih begitu saja dapat pilih. Sedangkan intikhab tidak. Intikhab itu dari banyak pilihan-pilihan baik, ambil yang paling terbaik. Intikhabus suhbatis salihah lahu. Dalam dunia menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu kalau ingin dia istiqamah dan sukses dalam menuntut ilmu, hendaknya dia memilih teman yang terbaik yang dapat membantunya dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan dan menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang tersebut berada di atas agama temannya. Teman di sini bukan hanya teman ya sepermainan, tapi teman dekat yang senantiasa di mana ada fulan, di sana ada alan. Artinya teman benar-benar sahabat dekat. Orang falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang tersebut ada di atas agama temannya. Dan itu terjadi. Antum kalau berteman dengan seseorang tersebut dikenal sebagai orang yang saleh, maka mau tidak mau antum akan terciprat kesalehan dari orang tersebut. Kalau bukan di diri antum dia dapat kesalehannya, minimal orang akan melihat antum itu orang saleh juga. Ketika berteman dengan orang yang saleh. Sebaliknya, sesalih apapun antum, ketika antum berteman dengan orang-orang yang talih, orang-orang yang sembraut, walaupun antum jaga sholat, antum akan dikira orang tidak pernah sholat. Begitulah berpengaruh itu teman itu dalam diri seseorang. Begitulah dalam jalan menuntut ilmu. Karenanya kita lihat para salafun salih, para imam-imam, mereka memiliki teman-teman dekat yang menjadi teman seperjuangan mereka.
Sebut saja Al-Imam Abu Zur'ah. Tidaklah disebut Abu Zur'ah kecuali akan disebut Abu Hatim Ar-Razi. Begitu pula dengan para sahabat ridwanullahi ajma'in yang lebih dahulu lagi. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama dalam menuntut ilmu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Al-Ilm dalam Sahih Bukhari, mereka melakukan munawabah, saling mewakilkan untuk datang di majelis ilmu karena kesibukan mereka. Hari ini Umar datang ke majelis Rasulullah, besoknya tetangganya. Begitu selanjutnya. Kita butuh teman-teman yang demikian ini. Tujuannya apa? Untuk memuluskan jalan kita dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, berhati-hatilah dari teman-teman yang tidak baik, karena dia akan sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh. Sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh buruk kepada kita. Begitu pula dengan banyaknya melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, menonton atau melihat tayangan-tayangan dari orang-orang yang tidak baik. Walaupun antum baik, sedikit banyaknya akan merubah hati dan jiwa antum. Percaya atau tidak? Itu terjadi. Ketika antum sering melihat, misal ini, kita tidak menjelekkan satu yang lainnya. Ada beberapa, mungkin kita bilang artis-artis misalnya. Nah, kita sering lihat tayangan-tayangan mereka, ngikutin mereka, jadi follower mereka di media sosial misalnya. Sedikit banyak akan merubah pola pikir kita. Minimal pola pikir tidak menyalahkan mereka. Itu yang sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kita melihat satu kesalahan dari mereka, karena kita sudah jadi fans mereka, pengikut setia mereka, kita tidak menyalahkan apa yang mereka lakukan, padahal sesuatu tersebut adalah melanggar syariat. Ini asar yang sangat nampak dan nyata. Karenanya hati-hati dalam memilih teman, terutama dalam menuntut ilmu. Kalau antum ingin benar-benar sukses dalam belajar, pilih teman-teman yang baik dan yang semangat. Jangan yang sekali hadir, besok libur. Mungkin antumnya semangat, teman antum tidak semangat. Tapi ketika antum lihat tuh teman mulai dah hadir hari ini, nanti kemana? Ada ini. Minggu depan antum yang coba gitu. Kayaknya bisa deh, nggak hadir. Begitu terus hingga nanti tidak hadir sama sekali. Maka sebegitu pentingnya kita memilih teman-teman dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau memungkasi ma'qid yang ke-12 ini dengan perkataan Al-Imam Ibnu Mani' dalam kitab beliau Irsyadut Thullab, ketika beliau mewasiatkan atau menasihati murid-muridnya para thalabatul ilm, wa yahdhara kullal hadar min mukhalatati as-sufaha wa ahli al-mujun wal waqahati was sayyi as-sum'ah wal aghbiya wal bulada wa inna mukhalatatuhum sababul hirman wa syaqawatil insan. Hati-hati, jangan banyak-banyak bergaul dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu cara bermuamalah yang baik, karena bermuamalah dengan mereka sedikit banyaknya akan mendatangkan kesengsaraan pada orang-orang yang berteman.